hubungannya dengan soft skill. Jadi beberapa tuntutan dari SMKPK memang diantaranya adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan, karena akhirnya dana yang bantuan yang diberikan itu memang cukup besar, tapi memang tidak semuanya fisik nih Pak. Jadi mungkin ada pembagian antara fisik, kemudian juga antara untuk kegiatan non fisik, kemudian juga mungkin ada peningkatan SDM juga. Ya, dan kalau kita lihat pelatihannya juga harus standar, artinya narasumber juga memang harus yang capable, ya tidak boleh narasumber yang biasa, tapi harus sudah bersertifikat nasional gitu. Termasuk juga di sini jenis-jenis pelatihan yang dilakukan oleh SMKPK, diantaranya adalah pendidikan karakter, kemudian gerakan sekolah menyenangkan (GSM), kemudian anti bullying, kemudian ada link and super match, kemudian pembelajaran blog berbasis IT, termasuk juga untuk penguatan profil pelajar Pancasila dan juga budaya kerja. Ya, itu adalah merupakan sebagian dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SMKPK, di samping mungkin secara fisik yang mungkin berupa bangunan gedung. Nah, kemudian yang dari Bu Siva hubungannya dengan perjalanan SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga sampai ditetapkan sebagai SMKPK, diantaranya tadi adalah mengikuti berbagai seleksi yang dilakukan, diantaranya adalah penyampaian visi misi di YouTube. Kemudian durasinya juga memang supaya tidak terlalu banyak, maksimal 4 menit. Kemudian setelah itu ada wawancara 10 menit, dan wawancara juga termasuk juga dengan direktur SMK, dengan direktorat, dan juga dengan Didi sebagai penilainya. Kemudian setelah itu baru mendapatkan informasi PK-nya. Dan kalau kita lihat dari jumlah SMK yang mengikuti seleksi, itu adalah kurang lebih ada 15.000, dan yang lolos ada 901, berarti perbandingannya adalah kurang lebih 1 berbanding 17. Jadi Bu Siva dan Pak Masud sudah mengalahkan ya 16 SMK yang lainnya gitu. Dan kemudian kalau kita lihat dari ya tuntutan SMKPK yang harus sudah disampaikan, diantaranya adalah tadi terkait dengan kurikulum. Dan kita juga melihat bahwa ya mungkin kalau ini sebuah keberkahan bagi Bu Siva dan juga Pak Masud, tetapi ada yang tadi keluhan dari Bu Siva yang terkait dengan pembelajaran P5PK. Ini kan penguatan penguatan profil pelajar Pancasila dan juga budaya kerja. Ternyata kan memang ada yang guru yang tidak sesuai dengan ekspektasinya ya, karena memang ini terkait dengan dapodik yang mungkin belum mengakomodir. Sehingga SMKPK kan salah satu yang disampaikan oleh Pak Sugbo adalah sebagai uji coba kurikulum yang baru, sehingga ada yang terdampak juga mungkin ya, sehingga yang mapel itu belum terkoreksi dan belum diakui di sistem dapodik. Nah, ini kan juga ada mungkin kita melihatnya manis terus sih semuanya, tetapi ternyata gurunya ada yang tadi mungkin belum terakomodir dalam mapel tersebut, sehingga mungkin nanti bisa berdampak kepada pencairan sertifikasi, karena mungkin dianggap tidak valid, karena mungkin sistemnya belum terakomodir di situ. Nah, kemudian juga tuntutan 8 PSI tadi, dengan supermatch juga harus dilakukan, dan termasuk juga adalah komitmen serapan yang memang harus maksimal gitu. Itu mungkin beberapa hal elaborasi kami terkait dengan narasumber yang tadi sudah menyampaikan hubungannya dengan diseminasi SMKPK kepada kita semuanya. Dan kemudian masih ada waktu kurang lebih 15 menit memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, Bapak semuanya, apabila ada yang ingin bertanya terkait dengan pengalaman saat ini yang sudah melaksanakan kegiatan di SMKPK, ada yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan monggo untuk 2 penanya pada sesi pertama. Monggo. Silakan. Monggo Pak Dirjen. Baik. Langsung saja terkait dengan tuntutan terkait dengan tuntutan SMKPK yang saya nyawang saja kayaknya wis mumet gitu ya, mumet gitu ya, nyawang saja sudah mumet. Saya kadang-kadang juga mendengar
mendengarkan keluhan Pak Masud. Ya, kadang-kadang sampai juga. Ya, memang yang tadi disampaikan bahwa semuanya sebenarnya akan diarahkan menjadi SMK yang seperti sekarang sedang dijalankan di SMK-nya Pak Masud dan SMK-nya Bu Harti. Kalau saya lihat seperti itu, arahnya akan seperti itu. Sehingga kita yang pertama terima kasih ini Bu Harti, Pak Masud sudah berbagi ilmu dan pengalaman yang lebih penting itu. Karena ilmu mungkin bisa dibaca di internet ya Pak, tapi pengalaman kadang-kadang tidak sama persis dengan ilmu yang diurai di internet dan sebagainya. Sudah berbagi pengalaman ya, dan tuntutannya yang begitu tinggi yang kalau saya memang menyita bukan hanya waktu tapi pikiran. Saya yakin Pak Masud, Bu Harti luar biasa, dan keluarga ada dampaknya juga pasti itu. Nah, salah satunya yang memang terbahas dari kemarin itu adalah kelas industri, kemudian TEVA ya, yang di sana juga tidak lepas dari pembelajaran model blok gitu. Ya, ini mungkin terapannya ini diantara di Pak Masud maupun di Bu Harti. Ini apakah sudah, karena TEVA-nya juga kayaknya kencang supaya segera apapun hasilnya, apapun bentuknya harus ada bisa. Tapi kalau saya garis bawahi dari Pak Masud, kayak apa sih penting besok jalan kudu dalan kan begitu tadi. Karena kan dikejar target nanti gampang dievaluasi di belakangnya seperti mungkin akan seperti itu. Nah, ini yang diterapkan karena tadi katanya TEVA itu efektifnya memang cenderung ke pembelajarannya modelnya blok gitu. Nah, ini terapannya di SMK Pak Masud maupun di Bu Harti bagaimana, itu saja Bu, satu dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo yang lain. Satu lagi. Tidak. Baik, kalau nggak ada terkait dengan pertanyaan dari Kang Balimun, yaitu hubungannya dengan berbagai macam tuntutan SMK PK yang sangat luar biasa sekali, sehingga termasuk di dalamnya adalah tuntutan untuk pembuatan kelas industri, kemudian TEVA, kemudian pembelajaran sistem blok. Nah, bagaimana implementasi dan realisasinya di SMK Bapak dan Ibu hubungannya dengan tuntutan SMK PK tersebut? Apakah fine-fine saja atau ada kendala atau berbagai macam permasalahannya apa dan bagaimana solusinya? Monggo. Terima kasih Pak Balimun. Saya mencoba ini apa yang sudah kami lakukan ya. Memang menjadi SMK PK pada awalnya memang kayaknya senang banget gitu. Jadi SMK PK dapat bantuan banyak gitu. Ternyata setelah kita mendapatkan bantuan, belum cair saja bantuannya, kita sudah luar biasa harus mengikuti workshop-workshop. Tidak hanya kepala sekolah dulu, pengawas pun juga harus ikut. Kemudian setelah workshop 10 hari, kemudian ada materi-materi yang harus diselesaikan, seperti ada materi digital marketing yang harus diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan siswa. Dan itu malah punya PR sampai bulan Desember untuk melakukan digitalisasi. Digitalisasi yang dimaksud di sini bahwa kita SMK itu harus memanfaatkan medsos yang ada. Jadi untuk semuanya, dari FB, IG, kemudian YouTube, TikTok pun juga boleh. Jadi TikTok selama ini kan untuk remaja hanya yang joget-jogetin saja. Ternyata kita bisa dimodif untuk TikTok pembelajaran. Itu makanya ini termasuk materi yang harus kami ikuti di PK. Itu satu. Yang kemudian gerakan sekolah menyenangkan. Jadi sekarang Bapak Ibu ketika memberi pelajaran kepada anak itu jangan langsung contoh Pak. Misalkan guru matematik, begitu masuk kelas salam, misalnya kalau salam langsung anak-anak buka halaman sekian, kerjakan soal nomor sekian sama sekian. Itu sebenarnya untuk sekarang tidak boleh dilaksanakan seperti itu. Tetapi apa yang harus dilaksanakan oleh guru, anak diajak untuk fresh terlebih dahulu, sebagaimana kita tadi pagi hari. Jadi ketika anak sudah merasa fresh, harapannya nanti akan mudah mengikuti pembelajaran. Dan guru sekarang harus bisa melihat kondisi siswa. Barangkali dari rumah siswa sudah banyak masalah, maka sampai di sekolah jangan ditambahi masalah.
Itu. Jadi monggo Bapak Ibu, pada Bapak Ibu gurunya untuk bagaimana mengajar anak-anak kita jangan dengan pendekatan kekerasan tapi dengan hati. Gitu. Kemudian ada lagi perundungan, bullying. Jadi ternyata diketahui atau tidak, ini di sekolah kami Pak, masih terdapat bullying, baik siswa sama siswa, guru sama guru atau yang lainnya. Maka monggo Bapak Ibu, ini mulai sekarang oleh pemerintah juga dianjurkan lakukan gerakan anti perundungan atau anti bully. Monggo caranya, kalau yang kami lakukan kemarin karena PK, pertama diklat kepala sekolah, kemudian dilanjutkan 2 orang guru, kemudian ditambah 30 siswa. Nah, kepala sekolah, guru, dan siswa ini untuk melakukan gerakan anti bullying untuk semua keluarga sekolah, bahkan sampai dengan ke masyarakat. Kemudian untuk sekolah PK, kepala sekolah harus punya sertifikat CEO. Bahasa kami ya, peningkatan manajerial kepala sekolah berbasis industri. Itu. Yang ini durasinya dari mulai bulan September sampai Desember. Modelnya daring dan luring. Lah untuk ini semua peserta PK yang jumlahnya 901 itu dibagi 5 perguruan tinggi. Yaitu ada UI, ada ITB, ada Brawijaya, ada Prasetya Mulia, dan ada BINUS, Bina Nusantara. Ini dari 5 perguruan tinggi ini mendampingi para PK, kepala sekolah, untuk bisa menjadi CEO. Itu memang kegiatannya luar biasa. Di samping itu, laporan progres tiap pekan juga harus dilakukan. Progres pembangunan PK ini berakhir sampai 15 Desember kalau tidak salah. Maka yang belum selesai harus ngebut. Yun saya seperti Pak Masud ini cairnya telat gitu Pak. Kalau saya cairnya di bulan Agustus, Pak Masud di bulan September akhir. Makanya ini Pak Masud lagi ngepost terkait dengan fisik dan non fisiknya dan juga kurikulumnya nih Pak. Nah, karena di dalam kurikulum PK ini yang namanya TEFA ini sepertinya ditekankan, maka bisa tidak bisa, mau tidak mau kami harus berusaha. Memang susah Pak, artinya tidak mudah. Namun Alhamdulillah untuk kami ini sepertinya dimudahkan sekali. Kami melakukan MOU dengan kantor pos. Mohon maaf mungkin Pak Totok ya, Pak Totok juga mungkin sudah pernah melakukan MOU dengan PT Pos. Yang pertama malah kemudian kami yang kedua, kemudian sekolah yang lain, dan alhamdulillah setelah kami melakukan pendekatan itu mudah. Artinya bukan berarti skala daerah, tapi melalui tahapan-tahapan, dan alhamdulillah sudah terwujud. Kemudian dengan PT Kombas kami juga seperti itu. Dan memang untuk kelas industri itu satu perusahaan tidak bisa sampai 2 kelas, hanya maksimal 1 kelas. Jadi sebenarnya memang tidak mudah, tapi ketika kita mencoba pendekatan ya dengan stakeholdernya mereka atau perusahaan mana yang akan kita menjadi relasikan, itu insya Allah tidak ada kendala atau tidak ada kesulitan, karena saya yakin Judi pun juga disarankan untuk link and match dengan SMK. Saya kira ini Pak Dar, dan tentu saja ketika satu perusahaan dengan atau Judi satu dengan Judi yang lain, saya yakin akan berbeda-beda. Dan memang kurikulum yang kita lakukan untuk bisa melakukan blog ini harus disusun bersama Judi. Memang betul Pak. Dan kami sudah mencoba menuju ke arah sana. Memang tidak mudah karena banyak persyaratan yang harus kami lakukan. Saya kira ini Pak Dar, mungkin Pak Masud mau melengkapi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu yang saya hormati, menindaklanjuti apa yang ditanyakan oleh Pak Darimun. Memang untuk TEFA unit produksi itu kita ditekankan, sebagaimana yang tadi sore kita tanyakan itu kepada Pak Direktur, itu benar-benar permasalahan kita secara umum. Yang belum ya bermasalah, yang swasta pun jangan dibilang tidak ada masalah begitu.
Saya untuk yang sepeda motor itu sudah servis umum. Berikutnya ada servis karena kita ada kerjasama dengan Astra Honda Motor Jakarta. Saya kan standar akreditasi selalu gitu. Nah setelah ada servis umum, servis keliling itu ternyata itu sedemikian perlawanan dari Umpo, bengkel-bengkel itu pada nyurati di Jogja. Nah itulah yang kendala kadang-kadang kita itu masih latihan oke, mutu kita berusaha untuk tetap standar, akan tetapi permasalahan di lapangan itu mesti selalu ada. Pelaksanaannya Pak Darimun ya pastinya tetap seperti halnya yang ada di bengkel secara umum. Masuk ada resepsionis, didaftar, diterima, disalurkan ke teknisi, ke pro teknisi, selanjutnya digarap, begitu loh, sampai ke pengawasan, supervisor akhir, sampai VDC, ruang tunggu, sebagaimana yang kemarin disinggung oleh Pak Kasih juga, ya kita siapkan. Dan saya titik akhir nanti usaha besarnya itu ya pengen buka bengkel mobil, itu sudah direkomendasi oleh Daihatsu Purwokerto, gitu. Nanti bersaing dengan SMKN juga, tapi kita berkolaborasi saja karena permasalahannya saja bareng. Masalahnya bareng ya kayaknya mudah-mudahan bisa ada solusi yang bersama gitu loh. Itu kiranya. Dan saya masih punya program itu, kalau siswa saya 1.800 itu yang punya motor saja itu kan 1.500. Kalau siswa saja yang menjadi customer itu sudah bisa di manage setahun ini, kayaknya didandani sekolah itu orang rampung itu. Sedino bisa 15. Berarti kan pasar itu sudah ada di depan mata. Yang kedua, kalau kita menilik yang namanya mencuci motor, mencuci mobil yang salju maupun yang non, rata-rata kan bangkrut. Airnya bayar, nganggo pam, sentorannya banter gitu tadi. Belum lagi tenaganya itu harus berapa persen. Nah, kalau sekolah kita kan daya dan jasa itu tinggal ambil dari bos. Sehingga idealnya kalau cuci motor, cuci mobil itu diselenggarakan sekolah, banyunya itu seolah-olah gratis itu. Idealnya tidak bangkrut. Kalau di Bogosari yang bertahan itu tinggal 2, itu cuci motor, cuci mobil itu pengelolanya malah para Cina itu, gitu loh. Sehingga mari bersama-sama SMK kita memang dianjurkan untuk ada titik factory, ada unit produksi, ada unit usaha. Kalau toh ternyata itu bisa kita pikirkan, kayaknya itu bisa menambah income untuk kita, plus yang namanya TEVA kita backgroundnya adalah, dan tujuan utamanya adalah pembelajaran, sehingga anak-anak kita itu bisa belajar, akan tetapi untuk bisa mendapatkan pengetahuan, adapun untuk hal profit, laba itu bisa dipikir kayak gitu kira-kira. Matur nuwun, kayaknya sudah awan, mbok nyorok waktu saya kembalikan lagi kepada Pak Heri. Matur nuwun. Terima kasih Gus Iman dan Pak Masud yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman hubungannya dengan SMK PK. Sedikit kami tambahkan apa yang tadi disampaikan oleh beliau berdua, bahwa terkait dengan berbagai macam keluhan dan tuntutan, saya pikir jelas dan pasti ya, karena kalau kami dapat bantuan hubungannya dengan satu jenis bantuan yang mobilnya sedikit saja sudah menguras energi, nah ini apalagi yang bermiliar-miliar gitu ya, sehingga saya yakin jelas ini membutuhkan pemikiran, tenaga, dan ya materi dan juga hal lain yang mungkin terkait dengan tuntutan tersebut yang sangat luar biasa, sehingga berbagai macam kendala yang tentunya pasti akan ada. Dan tadi disampaikan oleh Gus Diva bahwa memang arahan dari SMK PK supaya memanfaatkan media sosial sebagai salah satu materi dari digital marketing, yaitu supaya di media sosial, di Facebook, YouTube, kemudian TikTok, dan IG. Termasuk juga tadi ada sedikit masukan untuk Bapak Ibu semuanya, bahwa semuanya dengan gerakan sekolah menyenangkan itu memang dibutuhkan ya siapa dari Bapak Ibu kita supaya mindsetnya bisa mulai berubah, yaitu diantaranya adalah supaya ketika mengajar Bapak Ibu guru jangan langsung pada tutup poin, tapi
ya harus ada follow-up-nya, harus ada persepsi sampai sebelum persepsi barangkali, berarti harus ada pengkondisian siswa ketika belum mulai pelajaran, berarti harus direlakskan dulu, difokuskan dulu, pertama ya mungkin main game-game dulu, sehingga nanti kalau sudah fokus, kemudian ya mulai masuk kepada persepsi dan materi pelajaran. Karena apalagi dalam situasi ekonomi seperti ini ya tentunya anak kita yang tadinya mungkin di rumah terus daring sekarang sudah mulai PTM, dan itu harus ada ya semacam trik-trik supaya kita bisa membangkitkan semangat dan juga motivasi anak-anak kita. Dan kemudian punya dengan bullying itu juga termasuk, tapi ini angkanya cukup banyak ya, dari tingkat kepala sekolah kemudian itu sampai dengan siswa. Dan sekolah memang diharapkan menjadi CEO ya, Chief Executive Officer. Tapi kalau misalkan SMK-nya itu namanya adalah COE. Kalau yang sekarang namanya adalah pusat keunggulan, tapi kalau COE adalah Central of Excellence, berarti memang pusat keunggulan, sama aja sebetulnya. Kalau yang sekarang memang nomenklaturnya diganti dengan SMKPK. Kalau tahun kemarin itu COE ya sama, Central of Excellence, kan singkatannya juga pusat keunggulan. Kepala sekolahnya namanya adalah CEO. Itu barangkali beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi, punya dengan berbagi pengalaman dari ilmu, punya dengan SMKPK. Tapi kita sudah jelas Bapak semuanya, karena waktu kita sudah tepat di pukul 11.00. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mariano, kita sampai selesai pukul 11 dan kemudian nanti kita mulai persiapan untuk check out. Dan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mariano, maka nanti kita sebelum naik ke atas kita persiapan untuk packing dulu di kamarnya masing-masing. Kemudian setelah itu nanti ke sini barangkali makan siang ada di sini, kemudian nanti sholat zuhur, dan kemudian baru kita naik ke atas. Gitu. Siap. Itu barangkali beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kalau ini mohon maaf apabila kami dalam sekalian. Enggak langsung langsung. Baik Bapak Ibu, atas amanah dari Bapak Ketua KKS SMK Kabupaten Purbalingga, di sesi yang terakhir ini kami diberikan kesempatan untuk menutup kegiatan, dan kemudian kami sampaikan kepada seluruh peserta workshop penguatan Kepala SMK Kabupaten Purbalingga, atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kegiatan workshop ini dari tanggal 19 sampai dengan 20 November 2021 ini. Sudah banyak hal yang sudah kita lakukan, dari mulai materi pertama dengan Bapak Direktur, walaupun memang tidak bisa secara langsung, tapi kita sudah sama-sama mendapatkan pencerahan dari beliau walaupun secara daring. Kemudian juga materi di hari dengan buka jam saat siang dari malam juga sudah berjalan dengan lancar, termasuk hiburannya. Dan kemudian tadi pagi kita sudah refresh dengan adanya outbound, dan kemudian hari ini tadi sudah dengan Bapak Suko, hubungannya dengan aplikasi penjagaan mutu, dan terakhir ini kegiatannya adalah dengan teman-teman kita yang mendapatkan PK. Sehingga dari kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan kami atas nama panitia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingginya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan selama 2 hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk sekolah kita, dan untuk kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Purbalingga. Dan dengan mengucapkan alhamdulillah, bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini kegiatan workshop penguatan Kepala SMK Kabupaten Purbalingga kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas kerjasama yang sudah diberikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.